Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat yakin setiap pribadi diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau mulai dari hari Kamis kemarin kita sudah berdoa di dalam doa pencurahan Roh Kudus. Tanpa terasa sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan yang kelima di tahun 2020 ini. Dalam bulan Mei ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, ada dua hal penting, yaitu kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Sehingga bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di berbagai negara dan di berbagai gereja yang beraliran Pantekosta, karismatik, menjadikan bulan Mei ini sebagai bulan di mana kita menerima pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, saya ingin memberitahukan, saya ingin menyampaikan bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Amin. Ya. Kita sering mendengar orang-orang di luar Kristen berkata bahwa Tuhannya orang Kristen itu ada tiga. Iya. Yang pertama itu Bapa, lalu kemudian yang kedua itu Anak, lalu kemudian yang ketiga itu Roh. Ya. Saudara-saudari yang saya kasihi, ya memang kalau dibilang tiga, memang menjadi tiga oknum, tetapi mereka adalah satu kesatuan. Amin. Ya. Tuhan orang Kristen itu satu. Puji Tuhan. Ya. Setiap nama-nama yang tadi saya sebutkan, yaitu Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, itu adalah pribadi yang ada. Makanya dikatakan Tritunggal. Ya. Tiga di dalam satu, satu di dalam tiga. Ya. Makanya begini Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, ya, kita dapat diterima oleh Allah Bapa itu karena Yesus yang sebagai anak turun ke dalam dunia ini menyelamatkan kita. Ya. Dan ketika Yesus sudah mati dan kemudian bangkit, dia kemudian naik ke sorga Bapak Ibu yang saya kasih, tetapi Yesus tidak meninggalkan kita. Seperti hari Kamis kemarin saya katakan, lalu kemudian Yesus mengutus rohnya. Ya, saya ingin sampaikan, Yesus mengutus roh Allah, ya, mengutus rohnya. Makanya disebutkan sebagai Roh Kudus. Puji Tuhan, ya. Orang Kristen harus memiliki Roh Kudus. Amin. Ya. Orang Kristen harus mengenal Allah Bapa. Ya. Bagaimana caranya kita datang kepada Bapa? Yesus katakan apa? Bapak Ibu saudara-saudari, ya. Ya. Ketika kita mau datang kepada Bapa harus melalui Yesus. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18 Bapak Ibu yang saya kasihi. Iya. Firman Tuhan berkata begini, ya. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18, ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya apa Bapak Ibu yang saya kasih? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Iya. Tetapi Anak Tunggal itu adalah Yesus. Yesus yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya. Artinya apa? Bapa dan Yesus itu adalah satu kesatuan. Begitu juga dengan Roh Kudus. Artinya ketika kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Bapa. Ya. Artinya ketika kita melihat Yesus, kita mendengar suara Yesus, kita mendengar suara Bapa. Begitu juga ketika kita digerakkan oleh Roh Kudus, artinya kita digerakkan oleh Yesus, kita digerakkan oleh Bapa. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai di sini mengerti Bapak Ibu? Ya. Bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu kesatuan. Tidak ada yang terpisahkan.
Ya. Mengenai Allah anak, yaitu putra, firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pertama ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Iya. Dan saya ingin menekankan pada pagi hari ini, masih dalam suasana doa 10 hari, Roh Kudus adalah satu pribadi. Puji Tuhan. Ya. Roh Kudus adalah satu pribadi. Pribadinya Allah. Pribadinya Bapa. Pribadinya Yesus. Ya. Roh Kudus itu memiliki sifat-sifat Bapak Ibu yang saya kasih. Ya. Yang pertama, Roh Kudus itu memiliki pikiran, memiliki hikmat, memiliki marifat. Ya. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan apa? Dengan hikmat. Ya, kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi saya ingin sampaikan, Roh Kudus itu memiliki pikiran, hikmat, dan marifat. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Lalu Roh Kudus memiliki sifat mempunyai kehendak dan mempunyai kemauan. Ya. Paulus juga katakan kepada jemaatnya yang ada di kota Korintus, semua yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang satu dan yang sama memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Ya. Artinya apa? Roh Kudus itu mempunyai kehendak, mempunyai kemauan. Makanya ada yang diberikan karunia, ada yang diberikan karunia berbahasa-bahasa yang baru, ada yang diberikan karunia menyembuhkan, ada yang diberikan karunia menafsirkan bahasa roh. Ya. Karena apa? Roh Kudus mempunyai kehendak, Roh Kudus mempunyai kemauan. Ya. Saudara datang berdoa itu karena didorong oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara datang beribadah itu karena didorong oleh Roh Kudus. Tetapi ingat Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih. Ya. Iman kita harus mengikuti apa yang kemauan Roh di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya. Yang ketiga, sifat Roh Kudus itu mempunyai perasaan. Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, jangan kamu mendukakan Roh Kudus, ya. Jangan mendukakan Roh Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan, ya. Artinya apa? Roh Kudus itu mempunyai perasaan. Ya. Roh Kudus memiliki perasaan sehingga kita diingatkan Tuhan untuk menjaga perasaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya. Roh Kudus adalah satu pribadi yang memiliki pikiran. Roh Kudus adalah satu pribadi yang memiliki hikmat. Roh Kudus adalah satu pribadi yang memiliki marifat, memiliki kehendak, memiliki kemauan, serta Roh Kudus itu memiliki perasaan. Untuk itu saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kita harus menghormati Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita sekarang ini. Amin. Ada di tengah-tengah saudara di dalam rumah engkau sekarang ini. Amin. Ya. Di dalam setiap diri orang percaya. Untuk itu saudara-saudari, saudara harus memperlakukan Roh Kudus dengan penuh penghormatan. Ya. Jangan mendukakan hati Roh Allah. Ya. Jangan bermain-main dengan Roh Allah. Ya. Jangan menghujat Roh Kudus. Ya. Jangan menyakiti hati Roh Kudus. Ya. Jangan sembarangan, baik saat kita datang ke rumah Tuhan, baik saat kita datang ke tempat orang lain maupun di rumah kita sendiri. Ingat, setiap orang Kristen di dalam hidupnya diberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Puji Tuhan. Ya. Saudara-saudari yang saya kasih, kenapa Yesus mengatakan dia memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Ya.
memberikan seorang penolong di dalam kehidupan kita waktu dia terangkat ke sorga. Ya, sebenarnya apa tugas Roh Kudus itu? Sehingga waktu Yesus naik ke sorga, dia katakan, aku akan memberikan seorang penolong. Aku akan meminta kepada Bapa memberikan seorang penolong. Iya. Apa sebenarnya tugas Roh Kudus? Kita telah diingatkan bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi, ya, seperti yang saya katakan tadi di awal. Lalu apa sebenarnya tugas yang diberikan oleh Bapa kepada Roh Kudus? Ya. Apa sebenarnya tugas yang diberikan oleh Allah kepada Roh Kudus? Saya mencoba mempelajarinya, saudara-saudari yang saya kasih. Ada beberapa tugas penting yang diberikan oleh Allah kepada Roh Kudus. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Nanti kita akan baca sampai ayat yang ke-17. Perhatikan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Ya. Ayat yang ke-17 perhatikan, yaitu Roh kebenaran. Perhatikan di sini. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Kenapa dunia tidak bisa melihat dia? Kenapa dunia tidak bisa melihat Roh? Karena Roh Kudus bukan berasal dari dunia ini. Artinya penolong yang ada dalam hidup engkau berasal dari surga. Puji Tuhan. Ya. Tetapi dikatakan apa? Kamu mengenal dia. Kenapa kita mengenal dia? Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Puji Tuhan. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudari, Roh Kudus diam di dalam hati kita, bersemayam di dalam hati kita untuk menolong kita. Ya, puji Tuhan. Jadi tugas Roh Kudus adalah apa? Untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Ayat yang ke-26 masih di dalam pasal yang ke-14, firman Tuhan berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Jadi tugas Roh Kudus adalah untuk menghibur. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus tugasnya mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara-saudari yang saya kasih, supaya kita ingat firman Tuhan, supaya kita mengerti firman Tuhan, supaya kita tahu firman Tuhan, perlu Roh Kudus. Amin. Itulah tugas Roh Kudus Bapak Ibu yang saya kasih. Ya. Ada lagi. Ya. Kita lompat ke pasal 16. Di dalam Yohanes. Ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, ayat yang ke-9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat yang ke-11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ayat yang ke-12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Sebenarnya Yesus mau banyak memberitahukan segala sesuatu Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi sekarang kita belum dapat menanggungnya. Ayat yang ke-13, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam suatu kebenaran. Tugas Roh Kudus memimpin kita jalan kepada kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Iya. Dia adalah Roh penghibur kita, saudara-saudari, penolong kita. Dia menyertai kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita.
Itulah tugas-tugas Roh Kudus. Amin. Ya. Begitu luar biasa tugas yang diberikan Roh Kudus. Bagaimana dia mengingatkan kita akan dosa, Bapak Ibu yang saya kasihi. Seringkali kita ada dosa yang tersembunyi. Kita perlu Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Ya, kita perlu Roh Kudus untuk menegur kita. Dosa apa yang kita tidak ingat, apa yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita, dia akan memberikan tahukan kita tentang kebenaran. Kita sering salah jalan, Bapak Ibu yang saya kasih. Dan saya ingin sampaikan Roh Kudus yang mengingatkan kita kepada kebenaran. Dia katakan kepada kita juga mengenai tentang penghakiman. Satu kali kelak nanti akan ada hari penghakiman. Amin. Makanya jangan suka menghakimi orang lain. Puji Tuhan, nanti ada hari penghakiman. Dia juga akan memimpin kita ke dalam suatu kebenaran. Tugas Roh Kudus adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Setiap kali Roh Kudus selalu bercerita mengenai Tuhan Yesus, ya. Dia tidak bercerita tentang mengenai dirinya sendiri, tapi dia bercerita apa yang dia dengar. Apa yang Roh itu dengar, itulah yang disampaikannya kepada kita. Puji Tuhan, Roh Kudus itu penghubung antara kita dan Bapa. Di hari yang pertama saya sudah katakan, Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kalau Roh Kudus turun atas saudara dan saya, kita akan menjadi saksi Yesus. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Artinya apa, saudara-saudari yang saya kasih? Ya, kita menjadi saksi Yesus. Kita akan bersaksi, kita akan memberitakan Injil, kabar baik itu, ya, di dalam kota kita sampai ke ujung dunia. Puji Tuhan, haleluya. Ya, setiap kali kita mendengar ayat ini, ya, Kisah Rasul 1 ayat 8, apa yang ada di pikiran saudara? Ada yang bilang kuasa itu artinya kita akan bisa memerintah, menyuruh-nyuruh, kita jadi raja, bahkan memerintah sembarangan. Ya. Tapi sebenarnya bukan kuasa yang seperti itu yang dimaksudkan oleh Yesus pada saat itu, Bapak Ibu. Kuasa apa yang diberikan oleh Roh Kudus? Ya. Kuasa yang diberikan oleh Allah ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kuasa untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kuasa untuk hidup kudus. Puji Tuhan. Kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Kuasa untuk saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan. Ya. Waktu ada ganjalan mungkin rasanya kita tidak bisa mengampuni, Bapak Ibu yang saya kasihi. Ya. Bahkan sakit hati kita, sakit hati yang mendalam sekali. Menjadi akar pahit, bahkan wajah orang yang saudara benci itu bisa terlihat di mana-mana. Karena apa, saudara-saudari? Karena engkau memikirkannya terus, karena engkau tidak bisa mengampuninya. Waktu makan ada muka dia di nasimu, ya kan? Waktu nyetir ada dia di kaca helmmu, ya kan? Waktu mau tidur tiba-tiba teringat mukanya, ya kan? Waktu bekerja, ya, muka orang kita lihat seperti muka orang yang saudara benci, ya kan? Terbayang-bayang. Waktu mandi, gayung kayak mukanya, ya. Waktu melakukan segala macam, ada muka orang yang saudara benci. Kenapa itu? Karena saudara belum bisa mengampuni. Karena kita belum bisa mengampuni, ya. Saudara perlu Roh Kudus untuk membereskan. Perlu kuasa Roh Kudus untuk bisa mengampuni. Ya. Saya ada di tempat ini. Kalau tidak minta kuasa Roh Kudus, saya tidak akan bisa berkhotbah. Saya tidak akan bisa menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Karena yang saya katakan, ya, harus berdasarkan Roh Kudus. Kenapa saya katakan khotbah yang benar? Karena ada juga khotbah yang tidak benar. Ya.
Kita perlu Roh Kudus supaya kita berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Karena Roh Kudus akan berkata-kata bukan untuk dirinya. Ya. Sekali lagi saya katakan, Roh Kudus berkata-kata bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia menceritakan mengenai satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Kalau ada orang menceritakan saudaranya, itu bukan Roh Kudus. Karena dia bukan menceritakan untuk dirinya sendiri, tapi dia menceritakan tentang Yesus. Puji Tuhan. Ya. Artinya saudara-saudari yang saya kasih, kalau kita memiliki Roh Kudus, hati kita dipelihara, mata kita dipelihara, mulut kita dipelihara, telinga kita dipelihara, pikiran kita dipelihara, bahkan perilaku kita dipelihara oleh Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Makanya saya katakan perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita perlu Roh Tuhan. Tanpa Roh Tuhan hidup kita sia-sia. Tanpa dipimpin Roh Kudus hidup kita bisa jadi kacau. Kita tidak bisa hidup benar, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Ya, kita tidak bisa mengampuni orang. Kita tidak bisa diberkati Tuhan. Setiap orang percaya perlu Roh Kudus. Amin. Kalau kita perlu Roh Kudus, lalu bagaimana caranya? Kalau kita perlu Roh Tuhan, lalu bagaimana caranya? Dalam gereja kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih, untuk menerima Roh Kudus, kita harus meminta Roh itu datang, masuk ke dalam kehidupan kita. Jangan keraskan hati kita. Roh Kudus tidak suka hati yang keras. Roh Kudus adalah roh yang lembut, roh yang penurut, roh yang teratur, roh yang tertib. Itu Roh Kudus. Ya. Saudara-saudari yang saya kasih, ya, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudari yang saya kasih, ya, bahwa Roh Tuhan itu sangat mudah kita dapatkan jika kita melakukannya. Melakukan apa? Melakukan firman Tuhan. Jika kita melakukannya, melakukan apa? Meminta Roh itu untuk datang ke dalam kehidupan kita. Sangat mudah melakukannya. Bagaimana caranya? Lembutkan hatimu. Jangan keraskan. Bangsa Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk dan kemudian mereka tidak diizinkan masuk ke dalam tanah Kanaan. Hanya bangsa Israel yang dibawa ke pemimpinan Yosua. Generasi yang berikutnya seperti di minggu yang lalu yang saya katakan, bahwa mereka lah yang mendapatkan berkat. Saudara mau mendapatkan berkat, saudara mau mendapatkan penyertaan Roh Kudus, saudara mau mendapatkan pimpinan Roh Kudus, lembutkan hatimu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau saudara punya kerinduan, dan Tuhan, saya ingin sampaikan lebih rindu lagi. Ya. Saat berdoa, saat menyembah, buka mulutmu, keluarkan suaramu, berseru kepada Tuhan. Jangan berdiam diri, jangan keraskan hati kita. Mulai berseru kepada Tuhan, mulai berbicara kepada Tuhan, dan engkau akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Malam hari ini, maaf Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, ya, selanjutnya ketika saudara sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupanmu, selanjutnya saudara harus pelihara dan terus selalu menggunakan Roh itu di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya. Setiap saat, setiap waktu. Dan kemudian yang lebih penting lagi saya ingin sampaikan, orang yang memiliki Roh Kudus, dia akan mengeluarkan buah-buah Roh. Ya, kita harus berbuah. Orang yang memiliki Roh Kudus, dia akan berbuah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu yang saya kasih, saya sudah menjelaskan sedikit tentang Roh Kudus. Sangat pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita.
Kalau saudara-saudari merasa dijamah oleh Roh Kudus, minta Roh itu untuk memenuhi kehidupan engkau di hari-hari ini. Amat terlebih di dalam doa 10 hari ini. Saya mengajak saudara-saudari untuk mengambil bagian di dalam ibadah doa 10 hari yang kita adakan mulai dari tanggal 21 kemarin sampai tanggal 30 nanti. Selama 10 hari. Ya, mari bergabung saudara-saudari, walaupun di rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya dimanapun engkau berada, engkau mampu dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Engkau mampu memiliki Roh Kudus, engkau akan dijamah oleh Roh Kudus. Dan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau Engkau sudah mengajarkan kami tentang Roh Kudus pada pagi hari ini Tuhan. Bapa yang baik, kami rindu Tuhan Yesus curahkan Roh-Mu itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dipenuhi semua, dijamah oleh Roh Kudus Bapa di dalam surga. Kami mau menjadi orang Kristen yang memiliki Roh-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa di dalam surga. Sehingga ketika kami mendapatkannya, kami menerimanya, kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan kami terus melakukan apa yang dirindukan oleh Roh itu Bapa di dalam sorga. Karena kami tahu Roh itu berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami akan berbuah, yaitu buah-buah Roh yang ada di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Bapa kami di dalam sorga. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami menjadi berkat yang luar biasa. Amat terlebih Tuhan, di dalam sepanjang doa 10 malam ini Tuhan, kami akan terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami juga sudah memuji memuliakan Engkau. Berkati anak-anak-Mu yang beribadah Tuhan, yang melayani Engkau di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus berkati. Makan persembahan-persembahan yang sudah kami berikan kepada Engkau dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Balaskan berlipat kali ganda sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah memberikan dengan penuh sukacita, balaskan berlipat kali ganda. Memberkati lewat usaha pekerjaan mereka, memberkati lewat keluarga, memberkati lewat pelayanan. Anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan milik Engkau juga Tuhan Yesus, berkati Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah hari Minggu ini di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami percaya berkat-berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Kami teringat dengan saudara-saudara kami yang belum dapat mengambil bagian di dalam ibadah hari ini Tuhan. Ingatkan mereka di ibadah waktu akan datang Tuhan, bersama-sama dengan kami. Kami rindu Tuhan kembali beribadah di rumah Tuhan, supaya kami dapat menikmati hadirat-Mu yang lebih luar biasa lagi Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Bapa kami di dalam surga. Kami berdoa Tuhan, sepanjang 10 hari ini kami terus masih berdoa, meminta pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati, turut beracara, campur tangan, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa yang baik buat gereja kami Bapa, baik itu GPD Immanuel Setiabudi maupun Adi Sucipto Tuhan yang ada. Kiranya Tuhan Yesus pagari juga, Tuhan Yesus lindungi juga. Jauhkan dari kuasa-kuasa jahat, jauhkan dari tangan-tangan coba merusak atau mengganggu. Kami tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang minggu ini Tuhan Yesus turut beracara dan campur tangan Tuhan. Jamah kehidupan kami Bapa di dalam surga. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami peralaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sekarang terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini, besok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan Yesus jemput kita pada kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.